Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Ramadan. Malam ini kita akan berbincang-bincang singkat, santai bersama Ustadz Andi Ali Mahfud. Nah mas, jadi gini mas, banyak sekali pertanyaan pada remaja-remaja, tentunya tentang percintaan, entah itu dari kawan-kawannya, permusuhan, atau tentang keluarganya, banyak sekali. Dan di sini saya ambil 5 pertanyaan saja mas. Dan pertanyaan pertama, nih mas katanya, banyak nih mas teman-teman kita ketika sahabat kita hanya datang pada saat butuh dan pergi saat sudah dipenuhi keinginannya. Pengalaman pribadi ya. Ya mungkin seperti itu. Terus pertanyaannya? Eh, itu tadi pertanyaannya mas. Maksudnya Yang ditanyakan apanya? gimana ya? Maksudnya itu eh, apa namanya? Sebaiknya Bagaimana tuh kita bagaimana menyikapi? ya maksudnya seperti itu. Bagaimana menyikapi seseorang yang waktu dia butuh dia datang, waktu dia nggak butuh dia pergi, menghilang, Ya kayak gitu loh mas. ghosting. Jangan keras-keras mas, kasihan mas, jangan dengerin. Allah pertama, kita bersyukur. Bersyukurnya karena apa? Bersyukur karena alhamdulillah kita ini berada di posisi yang dibutuhkan, bukan berada di posisi orang yang membutuhkan. Jadi waktu ada orang butuh ke kita, datang ke kita, pertama kali rasa dalam hati kita itu harus senang dulu. Alhamdulillah, Allah posisikan kita di posisi orang yang punya kelebihan, sehingga waktu orang butuh dia datang ke kita. Yang kedua, setelah kita bersyukur atas keadaan kita yang lebih dari dia itu tadi, yang kedua, semangat yang ada di hati kita harus semangat menolongnya itu tulus. Tulus itu nggak usah ngarep dibalas dari dia. Kita berharapnya tolongin dia, biar nanti Allah yang balas. Kemudian, ya sudahlah, kita lupakan bahwa kita sudah bantu dia. Seandainya nanti habis itu dia ingat untuk balas, ya nggak apa-apa. Seandainya dia lupakan juga nggak apa-apa. Dan kita nggak akan khawatir tentang itu, karena memang dari awal kita nggak minta balasannya dari dia. Kalau dari awal kita minta balasannya dari dia, kita berharap balasannya dari dia, lalu dia nggak balas, akhirnya kita gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang ngerasa nggak dihargai dan lain sebagainya. Kalau guru-guru kita ngajarkan tuh unik, Lis. Jadi gini, seandainya kita nih habis ngasih seseorang, terus orang itu balas kita, bahkan balasnya cuma dengan doa nih, padahal mendoakan jazakallah khair gitu. Itu kita ini disuruh balas lagi, doakan lagi orang itu, jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu. Loh kok didoakan lagi? Iya, karena saking khawatirnya mereka itu habis bantu sesuatu, lalu ada orang mendoakan, yang dibantu ini doakan ke kita, takutnya doanya itu nanti sudah dianggap sebagai balasan dari apa yang kita bantu ke dia. Kita nggak mau balasannya sekarang, nanti dulu, nggak usah buru-buru dibalas di dunia kan gitu. Kita pengen balasannya nanti di sana. Jadi biar nggak gugur, kita doakan lagi, kita balas lagi, jazakallah khair gitu lagi. Kadang kayak gitu. Jadi yang pertama, kita harus senang dulu, kita di posisi orang yang dibutuhkan, orang datang minta pertolongan ke kita. Yang kedua, kalau kita tulus, memang semata ngarepnya dari Allah, maka insya Allah, walaupun dihargai nggak dihargai, diingat nggak diingat, dikenang nggak dikenang, kita nggak akan tersinggung. Tapi nggak gampang, perlu latihan. Mungkin orang pertama, kedua, ketiga masih kecewa dulu. Keempat, kelima, ke-10, ke-20, ke-40, ke-50 masih kecewa nih. Hal kayak gini ngelatihnya nggak sebentar. Ngelatihnya lama. Dan kita harus tahu dan sadari bahwa balasan dari orang itu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, balasannya itu sebenarnya itu kecil. Seandainya nih mas bantu seseorang, dia balas. Paling balas apa sih? Apa balasnya? Paling balas apa, anggaplah balas ngasih uang, balas kasih apa, seandainya apa yang dibalas. Orang ngasih kita balasan itu kecil sebenarnya, ringan balasannya. Udah gitu ngapain juga kita ngarep balasannya ringan-ringan kayak gitu. Kalau memang pengen minta yang besar sekalian, mintanya dari Allah, balasannya nanti lebih besar. Makanya di Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti nih yang di akhirat itu lebih baik daripada yang
di dunia. Sebagus-bagusnya balasan dunia mah kecil sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah baper, tetap bantu orang di mana aja, ngarep nanti bantuan kita, pertolongan kita itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya di dunia sebelum di akhirat apa? Nabi katakan dalam hadisnya yang artinya, siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan juga kesulitan dia dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Lihat nih, ada orang sulit kita bantu. Urusan dunia nih, kita bantu. Satu kali, Allah mudahkan untuk kita dua hal. Urusan dunia kita dimudahkan sama Allah, urusan akhirat kita dimudahkan juga sama Allah. Yang kedua, juga disebutkan, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba, kalau hamba itu senantiasa nolong saudaranya. Jadi kita nih kalau lagi kesulitan, sebenarnya bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari kesulitan ini? Kita bantu menyelamatkan yang lain dari kesulitannya, maka kita akan terselamatkan dari kesulitan kita. Kurang lebih kayak gitulah secara singkatnya. Ini singkat apa panjang sih? Ini panjang kayaknya. Singkat lah Mas. Terus gimana? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang baper-baper kadang orang nanya, ah kalau datang lagi butuhnya aja, ha. Belajar ikhlas dari sekarang. Jadi nanti intinya pasti akan dibalas itu maupun di dunia maupun di akhirat. Iya, dibalas benar. Nah, sekarang Dan temannya tadi nggak usah dimusuhin loh. Jangan dimusuhin, jangan. Orang-orang yang bikin kita gampang dapat pahala tuh jangan dimusuhin. Sayang, besok-besok nggak minta tolong ke kita lagi nanti. Nanti kalau udah nggak ada orang minta tolong ke kita, kita bingung lagi. Saya lagi pengen tolong orang nih, pengen tolong siapa? Yang nggak ada lagi orang mau datang minta tolong sama kita. Iya betul Mas. Nah lanjut, sekarang ada yang tanya lagi nih Mas. Ini soal masalah cinta. Remaja zaman sekarang nih, ya namanya cinta itu bisa disebut dengan bucin, budak cinta. Nah Mas, jika kita mendoakan seseorang yang kita sukai secara istiqomah setelah sholat 5 waktu, apakah itu boleh dilakukan untuk tujuan mendapatkannya? Aduh, agak batuk dikit. Ini bulannya juga bikin baper ini. Nah tuh, bulannya purnama. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Story. Jadi gini, mendoakan seseorang itu boleh. Jadi mencintai sesuatu yang fitrah, yang lumrah. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap orang itu pasti akan ngerasain namanya itu cinta, pasti. Dan kalau seandainya ini hilang dari diri kita, maka keberlangsungan hidup manusia ini putus juga. Nggak ada orang yang saling mencintai, berarti nggak ada yang nikah. Nggak ada yang nikah, berarti nggak ada yang punya keturunan. Nggak ada yang punya keturunan, berarti putus ini, punah kita ini kayak dinosaurus itu. Nggak ada lagi generasi selanjutnya dari manusia. Jadi memang mencintai itu wajar. Dan bahkan hampir dipastikan setiap orang akan merasakan itu semuanya. Kemudian yang nggak boleh itu, kalau sampai mencintainya itu tadi membawa kita jadi maksiat. Nah, sedangkan berdoa itu bukan maksiat, nggak apa-apa doa. Doakan seseorang yang kita suka, nggak apa-apa. Yang penting begini, kita tuh harus memutuskan dan menentukan bahwa kita suka dengan dia. Faktornya tuh harus benar dulu. Jangan sampai kita nih doa minta sama Allah agar bisa dijadikan dengan seseorang, tapi faktor kita memilih dia ternyata faktor yang menurut Islam sendiri nggak dianjurkan untuk menjadikan faktor itu menjadi patokan untuk memilih. Nabi kan katakan bahwa tungkahul mar'atu, wanita itu dinikahi sebab beberapa hal. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Tapi kita disuruh untuk memprioritaskan yang terakhir disebut, yaitu karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kalau pengen pilihan yang prioritas yang mana? Masalah agamanya dulu. Kadang begini, kita tuh kalau udah terlanjur mencintai seseorang, kita mencari-cari alasan untuk jadi pembenaran bahwa kita pantas milih dia. Kadang-kadang tuh gitu, Lis. Unik emang, laki-laki tuh kalau udah jatuh cinta tuh, dia kadang tuh cari-cari pembenaran.
iyalah saya milih dia. Kan dia kan gini gini gini. Padahal tuh sebenarnya tuh alasan itu tuh alasan yang apa ya? Enggak juga diada-adakan sih, enggak dibuat-buat sih. Alasan itu memang benar ada pada diri wanita itu. Tapi sebenarnya itu enggak sebegitunya juga gitu. Jadi ya sudah, dia doakan ini terus minta biar dia jadi jodohnya. Kalau menurut Mas rugi. Ngapa kok rugi kita menyebut nama seseorang yang kita juga belum tahu sebenarnya dia ini bagus atau enggak untuk kita. Kita minta dia jadi jodoh kita tiap sholat 5 waktu lagi doanya. Sebenarnya itu rugi. Lebih enak tuh doa tuh gini. Minta yang paling baik, yang paling bagus, yang paling cocok untuk kita, paling nyambung sama kita, paling bisa bakti sama kita, paling cocok untuk jadi ibu dari anak-anak kita, dan hal-hal lain yang menurut Allah paling cocok. Kita minta agar didekatkan ke kita dan dijadikan jodoh kita, tapi nggak usah sebut nama. Terus nanti siapa dong orangnya? Terserah Allah nanti jadinya sama siapa. Kalau kita sebut nama dan kita sudah pilih duluan, kita kan menilainya sebatas yang kita tahu. Anggaplah namanya Maryam seandainya. Ya Allah jodohkan saya sama Maryam. Kenapa kok Maryam? Iya mas, dia tuh orangnya baik. Itu kan yang kita tahu. Dia tuh orangnya nurut sama ibunya. Ya yang kita tahu mentok sampai situ aja kan gitu. Jadi kita doa mintanya dia terus setiap hari. Kemudian kita menutup hati dari yang lain. Padahal bisa jadi yang lain tuh lebih lagi dari si Maryam yang kita doa tiap hari itu tadi. Tapi kita tolak karena sudah terlanjur menentukan ini tadi. Itu tadi jadinya nggak objektif kita. Jadi kalau mau doa sebenarnya daripada sebut nama, mending udah pasrah saja nanti Allah jadikannya sama siapa. Kecuali nanti kita sudah istikharah, hasilnya sudah keluar, sudah semuanya setuju cocoknya sama si ini. Kemudian kita sudah tentukan, kita sudah ngelamar dia, lalu kita minta sama Allah agar dilancarkan, dijadikan sampai hari H, nggak ada kendala, tidak ada halangan, sampai nanti berumah tangga itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum dilamar, orangnya juga belum jelas siapa, baru kenal sebentar, apalagi anak-anak sekarang ini para bucin ini jatuh cintanya gampang banget gitu kan. Ketemu sekali, ketemu 2 kali jatuh cinta kan gitu. Cinta monyet mas. Tersebut enggak, mereka mah nggak mau dibilang cinta monyet, bilangnya tuh udah beneran, tuh serius katanya. Kalau ditanya tuh bilangnya enggak mas saya serius ini saya mau nikah ini sama dia. Macam iya mau nikah. Kenal sampai ke dalam-dalamnya juga belum tahu kan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan. Ini kita kemana-mana ini jadi bahasnya. Boleh aja. Cuman kalau memang belum jelas, maksudnya belum jelas tuh belum tentu juga kita nanti akan ngelamar dia atau siapa. Mending random ya, maksudnya bukan random tuh asal, enggak. Maksudnya pasrah gitu loh. Yang penting kita sebut kriterianya, kita minta sama Allah yang sesuai dengan kriteria yang kita mau. Nanti terserah Allah kirim ke kita siapa. Kadang yang sudah diharap-harap sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita doanya setiap hari nyebut namanya dia. Nanti Allah datangkan sebagai jodoh malah yang baru ketemu seminggu, tahu-tahu nikah. Dan kasus kayak gini tuh banyak banget. Viral dah. Banyak ya, viral lagi ya. Banyak banget mas. Jadi yang udah didoain siapa, terkabulnya untuk siapa kan gitu. Jadi terus selama ini kita ngapain gitu kan, jaga hati kita untuk jodohnya orang lain kan gitu. Menyedihkan sekali. Hanya sekedar parkir mas. Nah, cuma numpang parkir. Nggak, lagi rugi lagi tuh. Kita udah mikirin, doain, bayangin, nyiapin, udah macam-macam sudah. Ternyata nggak jadi. Ada lagi mas, nganterin martabak. Udah ngerayu-rayu calon mertuanya kan gitu. Ternyata itu bukan calon mertuanya kita, calon mertua orang lain ternyata yang kita jagain. Hambar mas. Aduh, pengalaman pribadi mungkin. Nggak, masya Allah. Nah, jadi intinya kan, kita mendoakan orang lain yang kita suka itu boleh. Cuma intinya kan itu belum tentu jodoh kita. Jadi kita doa jangan sebut nama tapi sebut kriterianya. Iya, minta yang paling bagus sudah. Nanti siapa orangnya biar Allah yang atur. Ya, Ustazah bismillah. Iya, udah langsung praktek habis ini langsung doa mulai malam ini. Siap. Tuh, disaksikan bulan purnama. Tengah malam doa minta, ya Allah saya minta yang. Kalau minta tuh nggak usah nanggung Lis. Kalau minta jangan nanggung, yang tinggi sekalian. Nanti seandainya kita mintanya paling tinggi banget sih, setidaknya dapatnya nanti ya. Kalau nggak seperti itu di bawahnya sedikit. Kalau kita mintanya nanggung, nanti dapatnya di bawahnya lagi, rugi kita. Minta nggak usah nanggung. Dapat song. Iya dapatnya song nanti. Ada lagi?
Lanjut pertanyaan ketiga ini dari seseorang. Ini rahasia banget nih mas. Ya. Jadi gini ceritanya. Mas, saya habis diputusin sama pacar saya. Sakit banget hati ini. Ya. Semut pun marah bila sakit begitu. Terus Terus bagaimana saya menyikapinya mas? Apakah diputusin itu harusnya bahagia. Nah ini untuk teman-teman yang nonton ya. Kalau teman-teman diputusin sama pacar, harusnya tuh bahagia. Kenapa bahagia? Pertama, selesai urusan kita sama dosa. Apa yang bikin kita susah berhenti dosa? Karena masih ada hubungan. Begitu sudah nggak ada hubungan, kesempatan kita untuk bikin dosa putus, selesai. Nggak ada lagi chatting-chatting tengah malam, nggak ada lagi ngobrol-ngobrolin itu, nggak ada lagi ketemuan, nggak ada lagi jalan bareng, nggak ada lagi pegang-pegangan. Harusnya bahagia. Berarti dengan dia mutusin kita, atau kita yang memutuskan untuk mutusin dia, itu adalah caranya Allah untuk menghentikan kita dari berbuat dosa. Menghentikan kita dari tahap-tahap masuk ke perzinahan yang besar. Yang mukadimahnya dengan zina-zina kecil. Mata zinanya dengan melihat, tangan zinanya dengan memegang. Mulut zinanya dengan mengucapkan rayuan-rayuan dan sebagainya. Sedangkan zina yang besar itu tadi, itu puncak yang berawal dari mukadimah ini. Nah, begitu kita diputusin, seandainya yang nanya ini mungkin perempuan. Karena seringnya perempuan yang diputusin. Jarang laki-laki yang diputusin, kecuali masalah ekonomi ini. perlu sebut namanya nih mas? Gak usah. Gak usah sebut namanya. Jadi biar pertanyaan ini mewakili semuanya lah. Diputusin harusnya bahagia. Allah pengen kita berhenti berbuat dosa. Dan syukuri itu. Cara bersyukurnya bagaimana? Habis itu, sudah. Yang anteng, maksimal, ibadah, gak usah cari dosa lagi. Nanti udah diputusin, seminggu, dapat lagi yang baru. Jadi udah, Allah jauhkan kita dari bikin dosa, seminggu masuk lagi kita ke perangkap yang lain. Jadi gak ada yang salah dengan jadi seorang jomblo. Jomblo itu ada dua macam, Lis. Ada jomblo nasib, ada jomblo prinsip. Kalau jomblo nasib tuh, hatinya niatnya pengen bermaksiat. Hatinya niatnya tuh pengen dosa, pengen cari pacar, pengen bisa ini, itu, seperti apa yang dilakukan orang yang pacaran. Hatinya pengen, mencita-citakan itu. Dia berusaha, dia berjuang, dia mencari, tapi nggak dapat-dapat. Cuman celakanya, walaupun dia bukan berstatus pacaran, tapi karena hatinya selalu membayang-bayangkan itu, mengharapkan itu, dan memperjuangkan itu, dia tercatat sebagai orang yang berzina. Karena bayangannya dia tuh pengen zina sebenarnya, dia tuh pengen dosa, cuman kebetulan aja orangnya belum dapat, tapi dia sudah berjuang untuk mencari itu. Dulu ada seorang sahabat nyampaikan ke Nabi, ada dua orang saling membunuh, kan? Yang satu terbunuh, yang satu si pembunuh. Ditanya ke Nabi, wahai Rasulullah, ini gimana nih statusnya dua orang ini? Nabi katakan, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh masuk neraka. Yang dibunuh masuk neraka. Bingung yang nanya. Kalau yang bunuh masuk neraka, kita paham kan? Yang bunuh, ya memang dia yang membunuh. Ini yang dibunuh kenapa ikut masuk neraka juga? Apa Nabi bilang? Karena yang terbunuh ini, memang sekarang dia statusnya terbunuh. Tapi niat di dalam hatinya, cita-citanya, angannya, dan yang dia perjuangkan adalah untuk membunuh juga orang yang melakukan duluan ini tadi. Cuman kebetulan dia kena duluan aja. Tapi niat hatinya pengen bunuh juga. Makanya yang membunuh masuk neraka. Yang terbunuh masuk neraka. Yang terbunuh masuk neraka gara-gara apanya? Walaupun prakteknya dia belum membunuh, tapi cita-cita di hatinya dia tuh ikut pengen bunuh juga. Cuman kebetulan aja kena duluan. Makanya jomblo pertama nih. Jomblo nasib nih. Walaupun dia nggak zina, nauzubillah. Walaupun dia nggak pacaran, dia nggak pegang tangan, dia nggak jalan berduaan, dia nggak chattingan, nggak ini, nggak itu. Tapi karena yang dia cita-citakan tuh itu, yang dia harapkan tuh itu, yang dia angankan itu, dan dia tuh selalu berjuang mencari itu, cuman kebetulan belum dapat. Maka sepanjang perjuangannya udah kecatat semua itu dia. Jomblo yang kedua, jomblo prinsip. Yang jomblo prinsip ini sama kayak yang pertama, sama-sama jomblo, nggak ada pasangan. Tapi bukan karena nggak ada yang mau. Yang mau ada, yang pengen dengan dia banyak. Tapi dia yang punya prinsip, enggak, saya nggak mau. Nanti udah halal baru. Belum halal nggak usah dulu, nanti aja dulu. Dan untuk teman-teman semua nanti bisa buktikan. Kalau semua kenikmatan itu sudah dihabiskan dari sebelum pernikahan. Nah, waktu nikah,
nikmatnya sudah nggak ada, hambar sudah. Tapi kalau kita sabar menahan diri sampai nanti udah benar-benar halal masuk dalam pernikahan, nanti setelah menikah semuanya akan terasa luar biasa, nikmatnya akan luar biasa, indahnya akan luar biasa. Ini banyak orang yang macam iya lah nikahnya, pacarannya puluhan tahun dan sebagainya. Begitu nikah nggak lama, lu kok gitu, hambar sudah dihabisin sudah, nikmatnya sudah habis waktu belum nikah. Begitu sudah nikah hilang sudah. Ada rumus. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka nanti hukuman bagi orang itu adalah saat sudah tiba waktunya, dia sudah nggak akan merasakan lagi. Sudah nggak akan didapatkan lagi. Pengen bermesraan, senang-senang, berduaan dan sebagainya, itu ada waktunya nanti. Kalau kita curi hal itu sebelum waktunya, kita curi duluan kesempatan itu sekarang, padahal belum nikah. Nanti saat waktunya tiba, rasa itu udah nggak ada lagi. Hilang sudah. Jadi dua macam nih. Jadi untuk yang nanya tadi, kalau seandainya kamu diputusin, bersyukurlah. Cara bersyukurnya, selesai dengan itu, udah fokus saja perbaiki diri, mantepin diri, jadilah orang baik, gak usah masuk ke lubang yang lain yang sama. Karena Allah sedang menjauhkan kita dari dosa dengan cara kita dibikin jauh dari pasangan kita itu tadi. Gak usah sedih, bahagialah. Kita bisa bahagia dengan cara yang lain selain dengan pacaran. Kurang lebih kayak gitu. Ya, udah terjawab kan? Itu pertanyaannya berlanjut gak atau putus sampai di situ? Putus sih mas. Mungkin udah saking sakit hatinya udah nggak bisa diucapin kata-kata lagi. Allah, gak usah nangis, ngapain nangis? Harusnya bahagia. Nangisin itu, apalagi sampai kesakitan. Aduh, betapa sakit. Enggak, bahagialah. Sebelum lanjut ke pertanyaan keempat, minum dulu mas. Ya. Haus. Allah, jadi gini ya, kita ini yang akan datang ke kita itu sesuai dengan kita itu seperti apa. Seandainya gini contoh, ada kambing betina. Yang datang ke kambing ini kira-kira kambing apa kebo? Kambing. Nggak mungkin kerbau yang datang. Ada kerbau betina yang akan mendatangi kerbau ini, ya kerbau juga. Nggak mungkin kambing. Gambaran gampangnya itu gini. Ada wanita ini baik-baik. Yang akan datang ke wanita baik-baik, itu laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang nggak baik, nggak betah sama wanita baik. Mana betah? Seandainya kitanya sebagai wanita jadi wanita yang baik-baik, yang istiqomah, yang jaga diri, yang punya harga diri, jaga kehormatan, nggak mau diganggu dan sebagainya, maka yang akan mendatangi kita juga laki-laki yang baik-baik. Yang nggak baik nggak betah sama kita, goda dikit kita tegas, apaan kamu, goda-goda, apa lu lihat-lihat lu kan gitu. Ini yang nggak baik nggak betah sama kita, yang akan benar-benar perjuangkan kita yang baik. Gitu juga sebaliknya. Kalau yang kita menjadi orang yang nggak baik, yang gampangan, yang mohon maaf, mungkin murahan, mungkin melakukan apapun, yang penting ada yang mau sama dia, khawatir takut nggak kebagian jatah laki-laki seandainya. Rela melakukan apapun walaupun harus mengorbankan harga diri, walaupun harus mempermalukan diri sendiri, walaupun harus maksa-maksa dengan angel yang sebagus-bagusnya biar orang pada suka. Maka nanti yang akan datang ke dia juga para pemburu hal-hal seperti itu juga. Yang cuma cari fisik, yang cuma cari cantik, yang cuma cari ini, itu, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi sebagaimana kita, seperti itu nanti yang akan datang ke kita. Jadi disimpulkannya ibaratkan cerminan hidup nih mas bahasanya. Benar, jodoh itu cerminannya kita. Walaupun ada juga sih, mas ada tuh orang baik-baik tapi dapat suaminya kok ganas kan gitu ya, jahat. Sebaliknya ada yang laki-lakinya orang baik dan sebagainya, tapi kok dapat istrinya kok kurang ajar ini tuh dan sebagainya. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin dengan dapat jodoh yang seperti itu, kita akan jadi lebih mudah untuk cari pahala dengan sabar. Jadi kan pahala itu jadi dari dua macam. Dengan bersyukur, dengan bersabar. Kalau dapatnya pas yang baik kita bersyukur jadi pahala, pas dapatnya yang nggak baik dan kita bersabar jadi pahala. Malah kadang-kadang mereka yang dengan sabar bisa mencapai pahala yang jauh lebih banyak yang bisa dicapai daripada orang yang bersyukur. Karena hanya ada dua hal yang pahalanya nggak pakai hitung-hitungan. Satu puasa, dua sabar.
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dikasih ganjaran bagi mereka ini bighairi hisab, kata Allah dalam Quran. Nggak pakai dihitung-hitung. Hanya Allah yang tahu sudah seberapa gede pahalanya orang yang sabar. Nah, mungkin Anda yang baik-baik, perempuannya udah baik, laki-lakinya udah baik, ternyata dapat jodohnya kok nggak seperti ekspektasi, kok nggak seperti gambaran diri kita. Allah pengen menggampangkan kita dapat pahala dengan cara sabar terhadap kelakuannya pasangan yang nggak seperti ekspektasi kita. Jadi sebenarnya itu pun kebaikan juga untuk kita. Yang penting kita tahu ngelihatnya dari sudut pandang yang mana, kan gitu. Selanjutnya, Lanjut pertanyaan keempat. Ini kayaknya dari fans orang yang suka sholawatan, Mas. nah, Jadi gini tanya. Saya suka sholawat. coba dicek sah. Ini masih jalan nggak? Nggak apa-apa, sambil lanjut terus. Saya suka sholawat karena vokalnya aja, Mas. Ya. Karena gantengnya, apakah boleh? Dengan suaranya gantengnya seperti itu. Ini fenomena ya. Ada yang suka karena vokalisnya cantik, ada yang suka karena vokalisnya ganteng. Pertama, kalau kita bersolawat akan tetap jadi pahala. Wudhu nggak wudhu, ikhlas nggak ikhlas, riya sekalipun, namanya bersolawat itu tetap jadi pahala bagi kita yang melafadzkannya. Tapi alangkah sangat nggak pantasnya kalau ibadah seagung ini dilakukan sambil membayang-bayangkan sesuatu yang nggak halal. Gini sekarang, Mas nggak tahu ya, Mas nggak tahu. Maksudnya apa yang dibayangkan oleh mereka waktu mereka kagum dengan seorang vokalis seandainya. Mas nggak tahu, karena Mas sendiri nggak pernah ngerasakan kayak gitu. Tapi gini, biasanya tuh kalau kayak gitu tuh apa sih yang dibayangin? Maksudnya, anggaplah perempuan, dia ngefans nih sama vokalis sholawat, ganteng. Bayangannya apa? Ya mungkin kelebihannya karena ganteng selawatan tidak apa-apa lah. Yang penting kan dia nggak buat dosa. Enggak, maksudnya hanya sebatas dilihat aja atau jadi bayanginnya jadi kemana-mana. Oh seandainya nanti dia jadi sojodoh saya, Ya, seandainya atau jadi kayak gitu. ya mungkin seperti itu pertanyaannya. Nah kan itu fatal jadinya. Kan jadinya fatal, itu nanti yang bikin jadi nggak pantas. Masa iya ibadah seagung ini kita sholawat tapi yang dibayangin membayangkan untuk bikin dosa kan gitu. Nggak pantas banget gitu kan. Walaupun sebenarnya faktor gantengnya vokalis atau cantiknya vokalis itu ya salah satu faktor pendukung juga biar orang jadi senang dengar sholawat dan atau sholawat ya. Itu nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada masalah. Kita juga selalu kalau ada yang rapi, yang bagus itu lebih kita prioritaskan kan gitu. Nah cuman jangan sampai kemudian yang sebagai penikmat sholawatnya jadi bukan menikmati sholawat tapi menikmati vokalis sholawat atau menikmati wajahnya si pembaca sholawat tadi. Kalau menurut Mas sih kayaknya nggak pantas lah. Maksudnya nggak pantas di sini sayang gitu loh kita menodai keagungan sholawat dan kesucian sholawat tadi dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti nggak boleh ya. Maksudnya kita nih bilang si anak ini ganteng atau si anak ini cantik itu nggak apa-apa, itu wajar. Nggak masuk kalau sampai kemudian jadi bayang-bayangin kemana-mana, jadi halu. Paham maksudnya ya? Jadi halu, malam-malam dan sebagainya, dengar suara sambil bayangin orangnya. Wah, fatal. Kalau kayak gitu udah berbelok jauh dari tujuan awal bersolawat. Jadi mungkin lebih bagus nggak seperti itulah. Lebih bagus nggak seperti itu. Kalau memang suka sholawat, kita nggak peduli dengan siapa yang baca kan. Walaupun suara vokalis dan wajah vokalis jadi faktor pendukung, tapi jangan sampai dibawa untuk diarahkan untuk jadi kita maksiat. Nggak pantas. Sayang sama sholawatnya. Ya gitu. Jangan lupa pemain juga lah Mas. Iya dan pemain juga. Iya ya, kadang-kadang pemain ini ngerasa dianaktirikan ya. Orang tuh fokus ke vokalis. Nggak ada yang fokus sama pemain rebana, fokus sama pemain bass, jarang. Fokusnya ke vokalis. Karena yang sering disorot kamera vokalisnya, pemain jarang-jarang. Pun kadang-kadang tuh, kalau kita ngefans dengan satu kelompok atau satu grup, yang dihafal orang nama vokalisnya. Betul. Ya kan? Mereka nggak hafal, ini pemain rebana 1, 2, 3, 4, 5, 6 siapa namanya, pemain bassnya siapa namanya, darbuka, jarang yang hafal. Yang dihafalin nama vokalisnya aja.
Terus yang keempat apa kelima? Kelima. Yang kelima. Ini pertanyaan dari mahasiswa ini mas. Iya. Mahasiswa atau mahasiswi? Laki-laki kayak ini. Oke. Jadi ketika saya kuliah, dosen saya memberikan penjelasan tentang hal-hal yang membelokkan tentang Islam. Ya dalam kurung seperti itulah. Ya. Apakah saya harus mengikutinya dan bagaimana sikap kita ketika kita menolaknya? Gambarannya apa nih? Ibaratkannya apa ya, dosen menjelek-jelekkan kayak sejenis sholawatan, kayak pertanyaan apa itu sholawat misalnya gitu. Yeah. Dan nah, banyak lah. Dia dalam keadaan ada kesempatan dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau enggak? Atau hanya dalam keadaan udah penting kalian dengerin aja, nggak usah komplain omongan saya. Mungkin karena mahasiswa itu juga nggak berani ngelawan dosen, diam juga mas kayaknya. Pertama, gini, di dalam hati sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap Islam. Kalau ada orang jelekan Islam, siapapun dia, dalam hati kita rasa tersinggung itu harus ada, rasa kecewa harus ada, bahkan rasa marah harus ada. Itu tanda bahwa kita mengagungkan agama ini. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi hati yang bertakwa itu akan selalu mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Apapun terkait dengan Islam dijelekkan, dia pasti nggak suka, pasti nggak setuju, dia pasti marah. Dalam hati harus begitu. Nah, tapi dalam bersikap, di sini kita harus hati-hati. Ada kalanya dengan kita bersikap, kalau sikap kita salah akan membuat orang itu jadi makin benci. Maka kita harus cari cara yang lain. Contoh seandainya dia nggak suka dengan sholawat seandainya. Lalu kita bersikap, lalu sikap kita ini salah. Contoh, kita jelasin, tapi jelasinnya karena udah tanjur marah kita emosi duluan. Emang anda ini nggak ngerti ya? Jadi gini, emang nggak ada benang gini. Nah, ntar loh. Kalau kita jelaskan dengan cara kayak gini, kira-kira dia akan jadi senang sama sholawat atau malah jadi makin benci? Makin benci. Nah, berarti cara kita salah. Kemarahan yang ada di dalam hati kita, kekecewaan, ketersinggungan kita, harus kita luapkan dengan cara yang jangan sampai bikin orang malah jadi makin benci. Salah lagi gitu. Jadi salahnya nanti jadi double kan gitu. Salah karena kita nggak bisa jelasin ke dia. Yang kedua udah nggak bisa jelasin, dia jadi makin benci lagi. Udah kita nggak bisa bikin orang jadi suka, malah bikin orang jadi benci. Jadi walaupun kita tersinggung, tapi harus dengan cara yang benar untuk jelaskan. Seandainya ada di kalangan akademisi, kalangan berpendidikan. Oke, ayo argumen lawan argumen, dalil lawan dalil, penjelasan lawan penjelasan, tapi tetap dengan etika dan sopan santun, kan begitu. Karena itu tadi yang jelas, begitu kita salah jelasin, otomatis bukan malah bikin mereka jadi berbalik untuk memahami itu dan menerima itu, tapi malah jadi semakin benci dengan hal itu. Kita ikut punya andil juga dalam kesalahan itu. Yang kedua, kitanya juga harus ngerti. Kita tuh kalau ngomongin sesuatu harus menyesuaikan dengan pendengar. Kadang, kita sebagai pecinta sholawat dan sebagainya, jangan sampaikan hal-hal terkait sholawat kepada orang-orang yang belum siap untuk dengerin itu. Beneran, bukan hanya sholawat sih. Maksud mas tuh apa aja lah, bab apa aja. Anak kecil aja menuju ke jalan itu bertahap. Dari ngesot, merangkak, ya kan? Terus masih pegangan, merambat-rambat, lalu kemudian bisa jalan. Maka dalam hal nyampaikan agama itu juga gitu. Nggak bisa kita mendadak lalu nyampaikan, pokoknya kamu harus nerima kalau salawat itu begini. Nggak bisa gitu juga. Kadang kalau memang benar-benar kosong, benar-benar awam, bukan karena dia nggak mau ya, karena memang belum paham gitu loh. Maka kita pun jelaskannya harus step by step, harus bertahap dari awal, dari dasar. Tentang perintahnya dalam Quran, tentang anjurannya dalam hadis, tentang keutamaannya, kisah-kisah orang-orang soleh terkait sholawat, dan terus satu persatu bertahap begitu. Nggak bisa juga kita memaksakan sesuatu ke orang yang belum siap untuk menerima itu, nggak bisa. Jadi, mas ulangin, harus, kalau kita kecewa pasti, marah pasti, tapi pastikan cara kita dalam mengekspresikan kemarahan itu harus sesuatu yang ada hasilnya.
Jangan sampai cara kita mengekspresikan marahnya kita itu adalah sesuatu yang malah bikin keadaannya jadi makin nggak baik. Dan bikin orang tadi bukan malah makin setuju, malah makin jadi pembenaran. Nah, lihat nih, yang ahli sholawat ngomong nggak ada adabnya. Lihat nih, yang katanya suka sholawatan, ternyata mencak-mencak sama orang tua, ngomong begini-gini-gini. Nah, kan begitu nanti, dia jadi pembenaran. Salah juga kita kalau caranya begitu. Kurang lebih gitu. Nah, jadi kan sudah terjawab semuanya. Ada 5 pertanyaan di sini. Dan mungkin cukup sekian. Dan Nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi yang masuk, masuknya lewat mana? boleh masuk ke IG-nya Islam dari lahir, boleh Mas? Islam dari lahir, Islam dari dasar. Iya. Iya, maksudnya Islam. Ya, ada di bawah sini nanti ya. Oke, nanti ditulis di bawah ya. Di Instagramnya Islam dari dasar ya. Atau DM ke Mas langsung juga nggak apa-apa. Dengan @Andi Mahfud, ya Ustaz. Ya. Udah pakai tadi ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Apa namanya? Selanjutnya nanti teman-teman, kalau seandainya ada yang pengen kita obrolkan, kita bahas lagi. Silahkan dicantumkan aja lewat DM boleh, lewat ini itu boleh. Intinya di masa kayak gini teman-teman, nggak usah berhenti berbuat baik. Ya nggak, Lis? Kenapa nggak boleh berhenti berbuat baik? Karena banyak orang mati, Lis. Banyak orang meninggal mendadak. Banyak orang wafat dipanggil sama Allah. Yang itu tuh sebenarnya itu sebuah tanda-tanda dan sebuah ciri-ciri dan sebuah peringatan bahwa nanti akan ada gilirannya yang dipanggil itu kita. Jadi kita ini bukan hanya fokus dengan angka yang meninggal sekian orang, yang wafat sekian orang, yang sakit sekian orang. Untuk apa kita sibuk dengan itu? Tapi yang harus kita sibukkan adalah nanti waktu kita menjadi bagian dari mereka, orang-orang yang tercatat dalam angka itu, kita udah siap atau belum kan gitu. Jadi nggak usah berhenti untuk berbuat kebaikan, khususnya di masa-masa seperti sekarang. Cari potensi dapat pahala dalam hal apapun, termasuk kita bikin seperti ini, termasuk kirim pertanyaan. Kalau kirim pertanyaan gak usah malu, gak usah ngerasa Mas masa hal sepele kayak gini ditanyain itu diketawain orang, wah lu gitu aja nggak tahu, nggak usah, karena nanti ada kalanya pertanyaan yang terkirim itu tadi mewakili puluhan atau mungkin ratusan orang lain yang punya pertanyaan yang sama, cuman mereka tuh malu untuk menyampaikan, kan bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak usah malu. Bahkan dengan kita bertanya, itu sudah dakwah, sudah syiar. Dengan kita nyampaikan pertanyaan, itu sudah jadi manfaat untuk orang lain. Kurang lebih kayak gitulah. Ya, jadi kita tutup ini, sudah habis? Beres. Jadi pantun terakhir ada kan? Oke, pantun. Ini pantun yang bisa dipakai. Jika ada semut di ladang, boleh kita numpang mandi. Dan jika ada monai pajang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Manis pantunnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli.